Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Pembimbing Tutorial Online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514668889, asal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data yang bertemakan tentang program R atau RStudio yang akan kita gunakan ya, berkaitan dengan tugas 3 atau cuaca yang akan saya tampilkan pada layar berikut. Oke, oke, bisa kita lihat di sini untuk di e-learning-nya atau tutornya sudah kita buka ya. Untuk tugas ini silakan kerjakan soal yang ada pada file PDF, unggah tugas Anda pada tempat yang telah disediakan dalam format .pdf. Jangan lupa untuk menyertakan coding dalam file tugas Anda. Untuk di sini tugasnya kita download ya untuk Excel dan juga PDF-nya. Oke. Baik, karena di sini sudah saya mengerjakan sebelumnya ya dan sudah mengetes untuk dari RStudio-nya dan juga makalahnya sudah saya buat. Berikut makalah yang sudah saya buat ya. Nanti bisa saya upload dan di sini saya akan mereview kembali dan mengetes ulang apakah berhasil untuk praktik ini dilakukan seperti itu. Oke, di sini sudah saya download ya untuk tugasnya ya. Jadi perintah tugasnya yaitu download datasheet-nya pada drive Google. Nah, dikarenakan drive Google ini tidak bisa ya atau tidak ada filenya, maka dari itu kita download untuk file yang Excel tadi dengan perintah buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang menggunakan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan dan dua jenis plot yang ingin dilihat, yaitu A sampai dengan D dengan sebagai berikut ya, scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data. Tuliskan laporan hasil kerja dalam format PDF, wajib data coding R yang dibuat coding R ini, yaitu program R ya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai praktiknya dengan membuka program R. Baik, oke, di sini bisa dilihat ya nanti ya untuk filenya sudah saya buat sedemikian rupa. Untuk kali ini saya membuat videonya dan upload di YouTube. Oke, saya akan setting terlebih dahulu untuk layarnya. Oke, bisa terlihat ya. Jadi untuk layar kali ini saya setting sebagai berikut agar tidak terpotong pada nanti tidak tertutup ya hasil dari layar program RStudio-nya. Oke, langsung saja kita ke program RStudio. Di sini sudah saya buat untuk bagian-bagian pentingnya dari soal seperti itu. Setting terlebih dahulu biar lebih nyaman dilihat. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk bagian-bagian yang sudah saya buat ya di program RStudio. Di sini saya menggunakan RStudio ya. Tidak ada juga sebenarnya program R itu ya sama saja seperti langsung di konsol. Jadi langsung dieksekusi. Nah, untuk yang di konsol ini tuh kita tidak bisa mengetikkan seperti ini nama-nama huruf karakter seperti ini ya. Dia bakal error seperti itu. Ini agar lebih mudah dibaca saja seperti itu. Untuk kita mem memplot-plotkannya atau membagian-bagian seperti ini ada langkah satu, langkah sampai dengan langkah 3, jadi sesuai soal biar lebih enak dibacanya, seperti itu. Oke, jadi di sini, eee, saya sudah membuat codingannya ya, seperti yang di tugas makalah tadi. Jadi saya akan copy paste saja langsung dari tugas yang sudah dari codingan yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah teruji seperti itu, agar tidak memakan waktu untuk mempersingkat ya, karena di sini untuk videonya tidak saya edit sama sekali, jadi agar lebih cepat seperti itu. Oke, mohon izin Bapak, saya akan mulai untuk langkah satu. Kita download terlebih dahulu ya untuk file Excel-nya. Oke, di sini saya akan memperlihatkan di layar. Jadi hal pertama yang harus saya lakukan yaitu membuat folder. Saya akan tampilkan sebentar. Saya akan tampilkan di layar kembali. Oke, di sini bisa dilihat ya, saya membuat lokasi file dari yang saya download yaitu di D, UT, juga untuk kode mata kuliahnya, tugas 3. Nah,
Oke, di sini bisa dilihat ya, file yang sudah saya download. Di sini saya beri nama, saya persingkat ya. Tadi kan tugas 3 strip weather.excel sebenarnya. Di sini kenapa saya buat CSV karena lebih mudah ya nanti untuk dipanggilnya. Seperti itu kita akan meng-load filenya agar terekstrak di program R-nya seperti itu. Nah, bisa dilihat ya seperti ini. Saya ada hapus juga untuk judul weather-nya karena akan mengganggu dari pada tabel yang akan ditampilkan di program R seperti itu. Jadi di sini saya ubah ya. Jadi save as saya ubah menjadi formatnya CSV atau CSV ya. Oke. Di sini lokasi tugas ini penting ya. Saya taruh di sini sebagai berikut untuk lokasinya dan di sini untuk file yang sudah saya save. Jadi langsung saja ini akan penting ya untuk alamat ini yang tersimpan di sini untuk memanggil file CSV ini. Oke, langsung saja kita kembali ke layar RStudio seperti itu. Oke, langsung kita akan coba langkah pertama yaitu install dan load package yang diperlukan. Oke, sebelum nanti kita load file CSV-nya, hal yang perlu diingat itu kita harus menginstal file-file yang dibutuhkan. Nah, dalam case ini kan di soal yaitu Shiny ya. Shiny itu bentuk library kita panggil codingannya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ada banyak di sini karena sebenarnya sih hanya Shiny dan juga GPP plot. GGP plot. GGP plot ini untuk menampilkan tabel nanti ya hasil dari aplikasi yang untuk di running seperti itu. Shiny aplikasi dan GGP plot itu untuk menampilkan visualisasinya seperti itu nanti. Jadi hanya cukup dua ini hanya pelengkap saja agar lebih lengkap seperti itu. Jadi kita calling sebelumnya sudah saya install ya untuk library ini untuk aplikasinya. Nah, ini sangat penting kita install dulu dan yang terpenting sebelumnya saya gagal terus untuk menginstal Shiny ini ya package Shiny dan lain-lainnya karena ternyata program R Studio saya itu versinya belum yang terbaru. Nah, untuk yang ini sangat penting karena yang terbaru itu versi R4.5.2. Sebelumnya itu saya 4.4 sekian seperti itu tidak bisa running ya karena harus yang terbaru untuk yang Shiny ini gitu. Dia tidak bisa meng-load seperti itu. Jadi di sini eh, sudah saya install sebelumnya ya. Jadi langsung saja kita ke langkah 2. Jadi di sini saya akan menulis codingannya dulu, saya langsung menjelaskan, nanti tinggal eksekusi apakah berhasil semua untuk codingannya ya. Oke, lanjut aja, lanjut. Kita akan menuliskan codingan untuk langkah 2-nya load file CSV-nya, seperti itu. Ya, di sini bisa dilihat ya untuk codingannya yaitu data underscore mentah read.csv dan di sini yang tadi saya notice yaitu lokasi dari file CSV yang sudah kita download dari tugas. Nah, ini jangan terkecoh karena untuk garis miring yang yang ada di file explorer yaitu garis miring ke kiri ya seperti itu ya. Jadi ini harus kembalikan yang sebelumnya seperti ini. Kita ulang. Nah, kami seperti kita harus ubah jadi seperti ini agar bisa terpanggil seperti itu. Karena kalau yang kita lihat di file kan seperti ini ya, dia ke kanan seperti itu. Hmm, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi sangat penting untuk garis miring ini agar berhasil. Dan langsung saja view data mentah ini untuk melihat tabelnya seperti itu. Nanti saya akan coba running akan berhasil. Oke, lanjut ya, lanjut kita mungkin langsung bisa kita running ya untuk agar tidak kembali ke atas seperti itu. Hmm, running ya. Oke, di sini sudah semua kita bisa install ya untuk runningnya. Langsung kita coba ya agar lebih ringkas seperti itu. Nah, ini kita running lagi. Apakah berhasil untuk yang menload? Kita save dulu. Setelah kita save baru kita running. Oke. Hmm,
Udah download ya dari yang sebelumnya. Saya akan coba bersihkan seperti terlebih dahulu. Kita ulang untuk runningnya. Nah, berhasil ya. Tadi sebelumnya karena saya lupa untuk membersihkan clear cache-nya seperti itu ya. Jadi dia sudah menganggap udah meload sebelumnya. Jadi di sini berhasil ya kita untuk langkah dua yaitu menload file CSV-nya untuk yang pertama sudah saya install jadi sudah berhasil ya. Jadi dia skip seperti ini. Oke, untuk yang view data mentah jadi kita bisa lihat datanya yang kita ambil dari CSV seperti ini tabelnya. Total ada 366 objek dan juga 22 variabel sebagai berikut. Dan untuk yang judul waiternya saya hapus agar bisa terload seperti ini untuk tabelnya. Oke, sudah semua. Untuk yang langkah 2 ini berhasil, kita memanggil filenya. Lanjut ke langkah 3 ya, kita menantikan untuk codingan programnya yang untuk soal aplikasi. Di sini ada poin pentingnya yaitu ada 3 bagian. Untuk 3 bagian ini ada satu user interface atau UI, 2 server logiknya, dan juga sesuai soal yang paling terpenting yaitu kita akan menampilkan scatter plot, line plot, bar plot, dan juga untuk output tabel datanya. Jadi A, B, C, D sesuai soal yang ditanyakan. Dan terakhir untuk 3 bagian penting ini untuk menjalankan aplikasinya. Apakah berhasil ya? Yang pertama ini itu Shiny-nya. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menuliskan untuk em, codingannya seperti itu. Oke, di sini agak berhasil. Ini ada error. Saya harus mengetikkan seperti ini untuk functionnya. Jadi agar lebih apa, untuk running ya, kita membutuhkan seperti ini. Ambil datanya. Lanjut ke langkah 3, kita akan menuliskan untuk yang nomor satu yaitu UI-nya. Sambil saya uh, tulis, sambil saya menjelaskan ya. Untuk UI ini user interface, untuk fluid fluid patch ini untuk menampilkan nanti data dari yang kita mau visualisasikan. Ya, jadi nanti ada tabel yang muncul untuk pilihannya. Nanti di kita untuk setelah running untuk aplikasinya ya. Untuk title panel ini untuk judulnya. Nah, ini kita judul nanti setelah kita running itu aplikasi visualisasi data cuaca interaktif nanti akan muncul seperti itu. Sidebar layout nanti ada muncul menu bar ya, menu bar gitu. Nanti bisa muncul pilihan untuk sidebar yang kita akan pilih itu nanti pilihannya ada yang sesuai soal ya. Ada scatter, line, bar, dan juga table. Untuk 4 pilihan ini akan muncul seperti itu. Dan untuk ini untuk scatternya, codingannya seperti ini. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nanti ada seperti grafik, grafik sumbu Y dan juga sumbu X seperti itu. Di sini juga untuk line, bar, dan yang untuk yang D-nya itu data table. Kita akan menampilkan juga tabel dari data yang udah kita load. Jadi seperti ini untuk codingannya ya. Ukuran belnya, hurufnya, dan lain-lain. Ini adalah untuk codingannya seperti itu. Oke, lanjut untuk yang oke, langkah 3 ini kita taruhnya harusnya di bawah satu kanakan di UI ya. Langsung kita koreksi. Lanjut untuk yang nomor untuk yang langkah 2-nya itu server logiknya. Server logic ini penting ya untuk functionnya nanti untuk menampilkan perintah menampilkan data seperti itu untuk yang scatter, line, eh, bug dan juga output tabelnya seperti itu. Perintahnya seperti ini. Satu-satu mungkin ya. Ini untuk yang servernya dulu. Untuk inputnya seperti ini. Iya, seperti ini ya. Bisa dilihat. Oke, nah untuk scatternya codingannya seperti ini. Scatter plot. Nah, geom ya. Fungsi geom ini untuk menampilkan nanti pilihan untuk dari data grafiknya. Ya. Oke, langsung saja kita lengkapi agar lebih cepat ya.
Kita akan langsung mengcopy kode yang sudah saya buat. Seperti ini jadinya. Untuk scatter plot, ya nanti ini ada else if-nya, ada pilihan karena kan ada 4 ya nanti yang ditampilkan. Jadi kita ambil data dari dokumen ping seperti itu untuk ukurannya, dan ggplot tadi ya yang kita sudah download untuk di library ya. Ini untuk menampilkan datanya seperti itu, untuk tabelnya, untuk gambarnya nanti yang muncul. Kita akan coba seperti itu. Di sini kita ambil eh, mempercantik lah ya, warnanya jadi biru dan juga merah untuk codingannya ya dari geom-nya ini nanti sebagai berikut, dan juga bar plot untuk yang C lagi-lagi pakai geom menampilkan hasilnya, juga ggplot untuk yang D yang tablet. Terakhir itu kita akan menuliskannya seperti ini. Oke, jika sudah, kita cek kembali apakah ada yang salah. Nah, kita enter dulu ya. Oke, jika sudah, sebagai berikut nih untuk outputnya, untuk data table kita render. Jadi kita ambil dari data mentah yang kita beri nama seperti itu untuk panggil yang di atas tadi ya. Data mentah kita read CSV-nya. Untuk nama file sebenarnya weather.csv, tapi kita beri nama data mentah di sini. Data mentah ini jadi sub penting ya nama data mentah. Jadi dipanggil selalu di tiap codingannya untuk memanggil datanya ya, baik untuk render scatter plot, ya line, bar, dan juga yang output table data. Oke, jika ini sudah semua, kita akan coba eksekusi untuk yang bagian paling penting yang terakhir, yaitu untuk menjalankan aplikasi pada bagian 3. Untuk menjalankan aplikasi kita menggunakan perintah seperti ini. Shiny add dalam tanda kurung UI menggunakan server. Jadi dia bentuknya seperti aplikasi yang muncul pada bagian sebelah kanan pada viewer ya di sini ya. Sebelumnya kan untuk tugas 2 dan tugas 1 itu plot ya. Untuk ini viewer karena nanti ada run app di sini belum terregenerasi, belum terloading jadi run app karena kita belum save ya. Di sini jadi untuk yang environment-nya udah eh, untuk data mentah ya. Jadi karena kita udah menulis perintah ini, codingannya jika kita save langsung berubah jadi run app. Nah, untuk yang ini nanti kita tidak perlu running. Jadi dia satu kesatuan codingan seperti itu akan dieksekusi oleh Shiny app ini. Coba ya, kita akan coba save. Ya, bisa dilihat ya di sini berubah jadi run app karena bentuknya aplikasi atau Shiny ya. Langsung saja kita coba running dari atasnya aja. Jadi dia tidak satu persatu seperti itu. Oke, langsung saja kita run app. Apakah berhasil? Iya, hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan kita. Agar lebih sesuai dengan makalah yang saya buat, mungkin seperti ini ya. Kita akan coba hapus dulu untuk yang codingan eksekusi aplikasi ini, kita save. Agar terlihat terinput semua seperti yang ada di tugas. Seperti ini. Kita coba running. Ya, ya bisa dilihat di bawah kiri ini ya. Jadi seperti ini. Tidak ada yang error, alhamdulillah. Jadi langsung saja kita masukkan kembali untuk perintah. Nah, seperti ini ya. Shiny-nya. Kita save. Oke, sebentar kita clear dulu. Ya, karena masih save untuk loading sebelumnya. Nah, di sini akan saya perbesar ya untuk programnya di sini. Jadi jika berhasil dia akan listening on HTTP seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini. Ya, bisa lihat ya untuk yang kita buat dari perintah ggplot tadi akan menghasilkan seperti ini yang untuk menampilkan tabel seperti ini, sidebar dan juga set layoutnya akan muncul pilihan. Dan ini untuk judulnya tadi ya, aplikasi visual data kita beri nama. Kita akan coba apakah berhasil di tiap menunya. Untuk pertama scatterplot interaktif, bisa dilihatnya seperti ini temperaturnya untuk data cuacanya atau weather. Bisa dilihat dari yang paling terendah dan juga paling
tertinggi gitu, nah di sini kita bisa ganti untuk max. Jadi scatter plotnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Yang kedua kita akan coba line plot interaktif atau scatter dulu. Kita coba ganti bentuknya jadi rainfall, evaporation. Di sini sesuai dengan perintah banyak ya, di semua berhasil. Saya tes satu persatu. Nanti kita untuk yang line plot interaktif, di sini saya kasih warna ya untuk blue dan juga red tadinya di codingan. Bisa kita lihat di sini untuk maksimal seperti ini grafiknya berhasil. Kita coba lagi untuk rainfall, nah, berhasil juga, evaporation dan juga seterusnya berhasil sesuai data yang diberikan. Lanjut untuk bar plot. Nah, bar plot yang paling menarik nih. Jadi warna-warni ya. Untuk codingannya seperti ini. Untuk yang bar plot ya, untuk bar plot kita bisa lihat untuk codingannya di sini nih bar plot. Nih, seperti ini. Jadi lebih enak nanti saya untuk mengupload tugasnya jadi ada bagian-bagian pentingnya sesuai dengan soal seperti itu. Oke, bisa dilihat ini berhasil untuk bar plotnya. Nah, bisa dilihat ya, berhasil. Dan untuk yang terakhir, tabel data. Kita menampilkan tabel data yang diberikan. Di sini bisa dulu dari 10, yang mau kita tampilkan 10, 25, 50, sampai dengan 100 seperti itu. Kita juga bisa ketikkan di sini seperti itu. Bisa searching. Contoh untuk NW seperti itu ya, berhasil juga nih NW kita sortir. Hasil ya. Oke, saya rasa berhasil. Alhamdulillah untuk praktik kali ini. Dan sekaligus ini untuk menutup tugas terakhir ya, untuk tugas 3 dari mata kuliah analisis dan juga visualisasi data. Saya akan terekam semua di makalah dan saya akan upload di video di YouTube. Oke, jadi mohon sekian dari saya, Bapak Pembimbing Turun Online. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu dari aplikasi R ini sangat menarik ya untuk dari menampilkan data-data dan juga berguna untuk yang tugas 1, tugas 2 terkait dengan yang kecepatan kendaraan, ya dan juga nilai seperti itu ya, tugas-tugasnya jadi saya masih ingat untuk menggunakan aplikasi R ini. Dan untuk yang terakhir ini untuk terkait cuaca sangat berguna pada, praktiknya nanti di dunia nyata ya untuk cuaca, seperti ini. Untuk logiknya itu sangat, eee, berguna ya, seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan tugas ini. Untuk proses, pelaksanaan juga, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, step by step-nya seperti itu. Sekian dari saya, semoga dapat, mendapatkan nilai yang maksimal. Mohon maaf, atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.